Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Anasya Putri dari kelas 11 TKJ 3. Di sini saya akan mengerjakan tugas pajaki, yaitu routing statik. Apa itu routing statis? Adalah cara mengatur jalur pengiriman data di jaringan dengan menentukan rute secara manual oleh kitanya sendiri. Artinya, router tidak mencari rute sendiri, tapi mengikuti rute yang sudah ditulis secara tetap. Pada routing statis, kita menentukan tujuan jaringan, gateway, dan interface secara langsung di router. Ciri-ciri routing statis: rute ditentukan secara manual, tidak berubah otomatis, tidak memakai protokol routing seperti RIP atau OSPF. Nah, di sini saya akan menjelaskan topologinya. Ether 1 internet, yaitu 172.16.12.212/24. Gateway-nya 172.16.12.1. Ether 3-nya 100.212.1/29, itu untuk kliennya. Ether 2 192.168.12.1/30, itu untuk ke TP-Link-nya. Lalu Ether 1 router 2 192.168.12.2/30, itu TP-Link router 2. Ether 2 router 2 172.19.12.33/27, itu untuk klien router kedua. Nah, di sini kita tambahin untuk routingnya di IP routes. Di router pertama kita tambahin 0.0.0.0/0, gateway-nya 172.16.12.1, itu untuk routing ke internet. Tambahin lagi 172.19.12.33/27, gateway-nya 192.168.12.2, itu untuk routing ke router kedua. Kenapa 172.16.12.32? Karena itu tuh network klien B-nya. Kenapa gateway 192.168.12.2? Itu karena TP-Link-nya Ether 1 IP-nya itu, karena itu tuh sebagai pintu masuknya. Terus kita tambahin lagi routing IP routes di router kedua. Tambahin 0.0.0/0, gateway 192.168.12.1, itu tuh routing ke internet. Tambahin lagi 100.212.0/29, gateway-nya 192.168.12.1, itu routing ke router 1. Kenapa itu? Karena IP-nya, IP klien A itu segitu. Terus kenapa gateway 192.168.12.1? Itu karena pintu masuknya untuk kita mendapatkan internet. Nah, langsung aja di sini kita konfigurasi masuk ke Winbox. Di sini aku konfigurasi router kedua. Ini dihapus dulu. Masukin IP address. IP-nya 192.168.12.2/30 Ether 1. Play, oke. Habis itu masukin lagi addressnya 172.19.12.33/27 Ether 2. Apply. Oke. Habis itu kita masukin DNS.
Ines 8888. Masukin lagi 1111, di checklist allow-nya apply oke. Habis itu masukin lagi firewall-nya NAT. Habis itu out interface-nya tersatu, action-nya must squared apply oke. Masukin lagi DHCP server ether 2, next aja. Ini setupnya kita ganti 1 jam oke. Terus abis itu kita ke IP routes. Ini yang udah tadi aku jelasin di topologi. Kita masukin 0.0.0.0/0, gateway-nya 192.168.12.1. Terus tambahin lagi 100.200.12.0/29. Gateway-nya 192.168.12.1. Apply oke. Nah, habis itu kita disable enable. Nah, di sini tuh udah dapet koneksi internetnya, udah dapet. Ini kita ping ke ini IP config dulu. Kita dapat IP-nya segitu. Terus ping ke router pertama. Ping 100 212.6 TTL down, router 2 down. Habis itu kita masuk kita keluar dari ini, terus kita masukin IP TP-Link router pertama. Ini kita udah masuk ke router yang pertama. Ini addressnya yang udah tadi aku jelasin 100.200.12.1/29 ether 3, 172.16.12.212 ether 1, 192.168.12.1/30 itu ether 2. DNS-nya tambahin, NAT-nya udah disetting, DHCP servernya ether 3. Terus
Habis itu rutesnya kita tambahin 0.0.0.0/0, gateway-nya 172 16.12.1 itu untuk internet. Tambahin lagi 172.19.12.32/27, gateway-nya 192.168.12.2. Ini router pertama bakal ngeping ke router kedua ya. Pingnya berapa? IP-nya dan ini ini IP router 2 kita masukin. Nah, bisa ya. Untuk selanjutnya kita di sini masukin IP ini yang 100 200. Masukin juga. Kan tadi udah. Oh, tadi udah. Ya udah sekian. Kok kabur sih? Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku sekelompok sama Nabila.